Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nurul Latifah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan manfaat. Amin. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah sampai di subbab terakhir pada bab pertama. Nah, yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Dan yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nanti kita akan bahas satu persatu dari dua subbab tersebut. Tapi jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya. Nah, untuk yang pertama, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, penerapan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Seperti produsen beras dari Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan juga negara-negara ASEAN lainnya tanpa dibebani pajak. Nah, pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik dari kualitas maupun harga. Boleh dicatat ya, sebagai catatan kalian. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Nah, hal ini menjadikan persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang dan jasa. Seperti lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang ataupun jasa. Nah, kemudian kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Contohnya negara Singapura yang lebih mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Sehingga ekonomi negara Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia. Sampai di sini paham ya? Untuk yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Nah, kalian sudah paham belum apa itu reklamasi? Boleh tidak dicatat ya. Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi tersebut disebut salah satu bentuk alih fungsi lahan yang disebut konversi lahan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan biasanya mengubah area pertanian menjadi area dengan kegunaan lain. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara ASEAN. Konversi ini banyak terjadi di pinggir kota. Alasan mendirikan industri di pinggir kota adalah
Yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, yaitu pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Biasanya pembangunan industri di pinggir kota itu aksesnya lebih dijangkau atau lebih mudah dijangkau. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Nah, berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Nah, masalah-masalah tersebut adalah lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran limbah dan polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Untuk masalah yang ketiga, konversi lahan itu menular. Maksudnya menular adalah mengancam ketersediaan lahan pertanian akan habis. Untuk pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, di sini pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak area pemukiman yang dibutuhkan. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama halnya seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri, dan biasanya selalu berdampak negatif. Adapun dampak negatifnya yaitu luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Dan yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga, hilangnya lahan terbuka hijau. Oke, baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.